jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Aku perlukan Tuhan dalam hidupku. Oh, aku perlukan Yesus. Aku perlukan Tuhan dalam hidupku. Oh, aku perlu Engkau. Aku tergantung kepadamu. Aku membutuhkan Yesus dalam hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, aku akan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan
Shalom Pak Atta, shalom para sahabat yang terkasih. Saya hari ini menyampaikan modul 03 dengan judul Ketaatan Total. Dasar firman Tuhan yang tertulis di Yakobus 2 ayat 10 bunyinya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan salah satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sahabat yang terkasih, hukum yang tertulis di Yakobus ini adalah suatu hukum Tuhan yang kudus dan suci. Hukum ini diperbuat atau dituliskan di buku kudusnya adalah sebagai panduan hidup setiap kita, supaya hidup kita tertuntun. Jika hukum yang Tuhan perbuat kepada kita yang disampaikan kepada abdinya Musa, ke seluruh hukum yang Tuhan sampaikan kepada dia tidak boleh tidak dikerjakan, karena hukum Tuhan ini adalah hukum yang adil dan suci, yang patut ditaati dan dituruti. Jika salah satu kita bersalah terhadap keseluruhan hukum itu, maka seluruhnya adalah gagal atau tidak kudus lagi. Maka jika kita melakukan hukum yang pertama yang berbunyi, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada ilah lain di hadapanku. Jika ini kita patuhi, hukum yang pertama ini kita patuhi. Hukum yang kelima, hormatilah ibu bapamu, kita abaikan, maka 1 sampai 10 itu dikatakan gagal atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa tidak berkenan? Karena Tuhan sudah mengatakan hukum ini adalah hukum yang kudus dan yang harus dikerjakan. Memang menuruti hukum yang ke-10 ini sering kali kita para sahabat tidak sanggup untuk melakukannya. Tetapi itulah selama kita masih di bumi ini, jika kita turut dan taat patuh kepada perintah Tuhan melalui doa-doa kita, penyembahan kita, pembacaan kita tentang firman-Nya yang ada di buku kudusnya, tidak ada kata mungkin, tetapi pasti kita bisa melakukannya. Jika kita tidak bisa melakukannya, itu karena godaan-godaan dunia ini yang pikiran kita terkadang tidak mampu untuk melawannya. Tetapi jika kita datang bertobat dan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, pasti kita bisa
maka hukum ke-10 itu bisa kita lakukan. Dan setiap hukum-hukum yang lain juga yang daripada yang ke-10 ini, kalau kita patuhi dan kita taati, maka hidup kita bisa kudus. Di Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Tuhan memerintahkan kepada semua umatnya, atau kepada tiap-tiap kita, atau dulunya kepada abdinya, atau kepada murid-muridnya, seperti Tuhan yang berkata kepada Petrus, "Jika engkau menyayangi aku, Petrus, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah mereka menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus." Mungkin saja, mungkin kita bisa melakukannya karena firman Tuhan ini memerintahkan untuk semua orang yang Dia kasihi. Contoh, jika salah satu dari kita sudah atau menuruti hukum yang ke-10 tali dengan perintah-perintah Tuhan, sama seperti abdi Tuhan atau nabi-nabinya atau muridnya mengutus kita ke seluruh bumi ini untuk menjadikan dia menjadi murid atau menginjili supaya setiap orang yang belum bertobat bisa menjadi percaya kepada Tuhan oleh karena kita melayaninya, atau memberitahukan setiap firman Tuhan atau Injil kebenarannya. Karena Tuhan tidak mau salah satu dari umatnya menjauh dari Dia, maka Tuhan sangatlah sayang bagi setiap umatnya, bagi setiap orang yang sudah percaya kepadanya atau bisa Dia utus, maka Dia mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Bisa kita aplikasikan menurut yang saya pahami. Jika kita sudah mengerti dengan firman Tuhan ini, dikatakan tadi sana ke semua bangsa. Nah, kita adalah bangsa Indonesia. Nggak usahkan ke seluruh bangsa, tapi itulah firman Tuhan, harus ke seluruh bangsa. Jika kita tidak sanggup ke seluruh bangsa, maka kita juga wajib menginjili atau membawa mereka mengenal Tuhan sebagai juru selamat orang-orang yang belum bertobat. Jangankan ke seluruh bangsa, ini termasuk bisa juga kita mengaplikasikan seperti tetangga-tetangga kita, orang-orang penyembah berhala, orang-orang Kristen yang belum mengenal firman Tuhan bagaimana kebenarannya, atau orang Kristen yang berpikiran bahwa sekali seminggu itu ke gereja sudah menjadi murid Tuhan atau masuk surga. Jika mereka mengerti dan melakukan apa yang kita sampaikan ke mereka,
jika mereka bertobat dan mengikuti firman Tuhan, itu sudah termasuk kita sudah melayaninya. Jika dia sudah bertobat, jadi kewajiban kita pastilah membaptis dia di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Itulah suatu perintah Tuhan juga. Barang siapa yang sudah mengenal dia harus kita mengenalkan dia juga kepada dia yang dimaksudkan Tuhan, kepada orang-orang yang kita layani, supaya dia sama seperti kita yang sudah ada di TRC boleh mengenal Tuhan lebih benar lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Firman ini dituliskan di Matius 28 ayat 20, sahabat. Tuhan berkata, ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kita sudah mengerti mungkin sebagian firman Tuhan ini, apa yang kita sudah baca dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Atta kepada kita. Salah satunya kita disuruh taat untuk membaca firman Tuhan, maka kita mengetahui isi firman itu. Tuhan mengatakan apa yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dia memerintahkan kita, Tuhan memerintahkan kita melalui firman yang sudah kita baca. Walaupun Tuhan tidak langsung berkata kepada dia, jika kita mengimani setiap firman yang kita baca, itu menurut yang saya pahami, sudah Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita, jika kita memang mengimani firman itu. Tetapi memang harus diimani, maka ada bekal kita. Apa yang harus kita sampaikan kepada mereka yang sudah bertobat tadi, mengajarkan segala sesuatunya apa yang sudah kita ketahui di dalam firman Tuhan tersebut. Karena Tuhan berjanji, jika kita melakukannya apa yang sudah Dia perintahkan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Inilah baiknya Tuhan, setiap apa yang Dia perintahkan, Dia jamini kita. Dia sertai kita melalui Roh Kudus-Nya, selalu Dia menyertai kita. Dia membisikkan secara audible atau secara bisikan-bisikan ke telinga kita atau ke hati kita dengan damai sejahtera. Maka kita boleh menyampaikan, dan di sana Tuhan berkata, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Firman-Nya gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Apalagi saat sekarang ini, zaman sekarang ini, dunia ini sudah mulai terkecoh dengan hal-hal yang kurang baik, karena banyak malaikat-malaikat terang tetapi menghanyutkan atau membawa kita bukan kepada terang Tuhan, tapi kepada terang ilah-ilah dunia ini. Maka jika kita melakukan segala yang diperintahkan Tuhan,
Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Inilah saudaraku, jika saya pribadi memahami ayat ini sangat luar biasa. Perintah Tuhan ini tidak bisa diabaikan. Bagaimana kita harus melakukannya? Ya, memang harus ada perjumpaan secara pribadi dengannya, melakukan doa-doa syafaat kita, dan melalui penyembahan kita, maka kita kuat. Di saat kita melakukan itu, maka Tuhan menyertai kita jika kita bertahan sampai pada akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sampai akhir zaman, maka Tuhan menyertai kita. Saya sangat bangga dengan ayat ini. Betapa dalamnya pemahaman dengan ayat ini secara pribadi saya. Tuhan Yesus itu sangat baik, selalu memperhatikan orang-orang yang sayang kepada Dia, orang-orang yang patuh kepada Dia. Sama seperti Kejadian 25 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan perintahku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Abraham abdi Allah yang sangat baik, kudus, suci. Di zamannya, maka Abraham ini kerap kali kita mendengarkan dari hamba-hamba Tuhan supaya menurutinya, karena dia adalah seorang pemuja Tuhan Bapa di surga yang hidup, Bapa Yahweh. Itulah nama Bapa kita yang sebenarnya. Dia sangat memelihara hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, kewajiban-kewajiban yang daripada Tuhan dia taati. Maka dikatakanlah Abraham ini Bapa segala bangsa. Bahkan sekarang pun dia sudah di surga. Jadi Abraham ini adalah abdi Allah yang harus kita taati segala perbuatannya. Suatu contoh yang luar biasa. Suatu contoh yang membuat kita selamat. Suatu contoh yang pantas diikuti, karena Abraham adalah memang mengasihi Bapa kita, yaitu Tuhan kita yang di surga, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sahabat, marilah kita tetap belajar menekuni apa perintah Tuhan di modul 03 ini. Mari kita tetap berdoa, mari kita tetap menaati. Mungkin kita sering kali terjatuh, tetapi Tuhan tidak pernah bosan menerima kita sebagai anak-anaknya yang patuh, kelak boleh masuk ke surga. Marilah kita tetap menaati seperti Abraham, supaya kita boleh kelak berjumpa lagi jika Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang kudusnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai
seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Firman-Nya tertulis di Kisah Para Rasul 13 ayat 22b. Daud seorang abdi Allah juga. Daud adalah seorang yang patuh. Bahkan saking patuhnya hingga dia mau dibunuh Saul beberapa kali, dia tetap menghargai Saul. Dia tetap tidak pernah membalas dendamkan sama Saul. Kenapa? Karena Daud adalah satu orang yang patuh, sama seperti Abraham, patuh dan taat kepada Tuhan. Hatinya sangat peka terhadap Tuhan, memiliki kerendahan hati, menuruti semua hukum, menaati semua apa yang sudah diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Daud ini adalah sebagai contoh untuk kita atau inspirasi yang patut kita turuti dari dia adalah ketaatannya setiap hari berdoa, memuji memuliakan Tuhan 7 kali di dalam sehari. Ini adalah suatu contoh yang baik dan yang bagus yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi firman Tuhan ini adalah suatu jalan untuk membawa kita ke surga. Melalui modul-modul 03 ini kita diperintahkan untuk menuruti hukum Tuhan dan memberikan contoh kepada kita orang-orang yang taat abdi, yang dikatakan abdi Tuhan adalah seperti Bapak Abraham, Raja Daud yang Tuhan sangat kasihi. Maka jika kita boleh mengikuti atau meneladani Abraham dan Daud, maka kita sama seperti mereka. Pasti Tuhan mengasihi kita, melindungi kita sampai akhir zaman. Terima kasih juga buat Pak Atta yang sudah mengenalkan modul-modul ini kepada kami, yang mengajarkan ini kepada kami dan sampai membuat RSSP modul ini kepada kami hingga kami rajin dan taat membaca firman Tuhan. Maka walaupun dengan tertatih-tatih atau kurang sempurna penyampaian modul ini kepada sahabat, tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Terima kasih buat Pak Atta yang sudah mengajari kami sampai sejauh ini. Kalau saya renungkan, saya pahami, sudah sampai saya seumur ini baru mendapatkan apa yang dikatakan kasih Tuhan atau bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana menaati Tuhan, bagaimana untuk bersyukur, bagaimana untuk berterima kasih. Disinilah di saat seperti saya memikirkan, di saat kita membaca firman-Nya, maka kita tahu hukum-hukum Tuhan. Jadi terima kasih Pak Atta yang sudah menggembleng kami, yang sudah merepeti kami setiap waktu, setiap hari.
Ini demi kebaikan kami. Terima kasih Pak. Ini adalah suatu bangunan Bapak di surga yang sudah mengiring-iring kami supaya bisa menjadi murid Tuhan yang setia. Kepada tim admin juga saya bersyukur yang sering mengingatkan, yang sering menyapa, yang sering menyampaikan pesan dari Pak Atta kepada kami hingga kami boleh menurutinya. Ini juga suatu bahan bangunan buat para admin kami, Bu Lini, Bu Wanti, dan Bu Walina, serta yang lainnya, sahabat-sahabat yang di sini juga, yang satu sama yang lain saling menyapa. Ini juga suatu bahan bangunan para admin dan buat kita semua di surga jika kita taat sampai akhir zaman. Terima kasihlah Pak Atta, penyampaian modul 03 ini kepada Bapak dan pada sahabat sekalian, karena tidak sempurna. Biarlah kita saling mengasihi satu dengan yang lain, yang di anti arsi yang dimuridkan oleh Pak Atta menjadi bisa seperti Tuhan Yesus, menaati karakternya kelak. Pasti kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Lagi di akhir zaman ini, mari kita tekun, mari kita kuat di dalam Tuhan, mari kita teguh di dalam Tuhan, mari kita melayani Tuhan, mari kita melayani, menginjili sahabat-sahabat yang kita kasihi, baik itu di tetangga kita, di komunitas kita, di gereja, terlebih kepada keluarga dan anak-anak kita. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, kita saling mengasihi. Amin. Salam. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.